Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, tak berhenti menjadi sorotan publik, terutama pernyataan-pernyataan kontroversial tentang pengajaran pondok pesantrennya yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Pondok pesantren Mahat Al Zaitun menjadi viral pertama kali saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf. Selain itu, ada juga sorotan tentang pernyataan Panji Gumilang yang meragukan kebenaran Al-Quran hingga uang tebus dosa. Sederetan kontroversi Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu yang bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami. Akibat dari kontroversi ini, ribuan orang berunjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka menuntut Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengusut tuntas dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Lantas, benarkah Ponpes Al Zaitun sengaja dibuat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk mengelabui masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan dalami hal ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria, ya. Mas Bayu. Sebelum kita ngobrol sama Buya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan rekan kami. Ada Opih Riharjo ya di depan Ponpes Al Zaitun. Opih, dari hasil kemarin mungkin ada pertemuan dari pihak demonstran, pihak Ponpes dan juga aparat keamanan. Apa sih hasilnya dan kemudian apakah demonstrasi itu akan berlanjut di hari ini? Ya, baik, untuk saat ini aksi demonstrasi telah berhenti. Tidak ada aktivitas demonstrasi yang ada di depan pintu utama Al Zaitun. Terlihat pagar betis masih dipasang di depan pondok pesantren ini. Sebelumnya memang telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Indramayu Menggugat. Ratusan massa ini sempat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun dan memang Al Zaitun sudah menyiapkan 10.000 massa untuk menyambut kedatangan mereka. Baik, Bayu. Iya, Opih, hasil kemarin artinya belum ada mediasi kah hingga saat ini? Ya, betul sekali, Maria. Karena memang pada saat itu massa hanya melakukan aksi orasi di 10 meter atau bahkan 20 meter dari gerbang utama dan tidak dipertemukan atau tidak diperkenankan masuk untuk ke dalam untuk melakukan mediasi ataupun perbincangan dengan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Para massa pun setelah melakukan aksi demonstrasi membubarkan diri. Begitu, Maria. Oke. Baik, terima kasih Opih Riharjo atas laporan Anda langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Buya, langsung saja, Buya juga bisa melihat bahwa nampaknya Ponpes ini begitu tertutup, aksi massa pun bahkan tidak bisa bertemu langsung, bermediasi, berbincang langsung bersama pihak Ponpes. MUI juga tentunya sudah mengamati Ponpes Al Zaitun sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Anda gimana? Ya, saya rasa MUI sudah mengamati sejak tahun 2000 ya. Oh, wow. Dan tahun 2002 MUI membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian dan pengkajian. Dan karena yang banyak datang ke MUI itu adalah pengaduan-pengaduan ya tentang praktek-praktek penghimpunan dana yang luar biasa membebani gitu ya. Kemudian mereka melaporkan akhirnya merembet-rembet. Ternyata ini ada indikasi ya terkait dengan NII gitu kan. NII KW9 ya? Ya, jadi akhirnya tim ini mempelajari dan sampailah pada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu adalah ditemukan indikasi kuat. Ini tahun 2002 bukan sekarang ya? Iya. Ditemukan indikasi kuat adanya hubungan atau relasi antara Mahat Al Zaitun dengan organisasi NII KW9. Hubungan tersebut bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Artinya orang-orang yang memimpin, terutama Panji Gumilang, yang memimpin Al Zaitun itu adalah juga pemimpin di NII KW9. Indikasi ya, kuat ya. Yang kedua adalah ternyata ada dana yang mengalir dari NII ke Al Zaitun. Gitu.
Yang ketiga, secara historis memang Az-Zaitun ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang terkait dengan NI. Itu kesimpulannya. Ya, tapi pertanyaannya Bu ya, ini hasil pengamatan dari tahun 2002. Ini sudah berlangsung 21 tahun yang lalu. Mengapa kemudian nampak ada pembiaran atau apa kendalanya selama ini Bu ya? Saya melihat setelah Majelis Ulama Indonesia menjelaskan hasil pengkajian dan penelitiannya ini suasananya agak adem ya. Adem. Tapi kok akhir-akhir ini muncul lagi nih, nggak tahu juga saya nih kenapa kok menggebu lagi nih. Terutama menurut saya pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang ini sangat kontroversial ya. Dalam perspektif kenegaraan dan juga dalam perspektif keagamaan. Dalam perspektif kenegaraan misalkan ya beliau menyatakan bahwasanya saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan tidak sesuai kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini. Bukan orang seorang kan ya, dia adalah tokoh yang punya paham komunisme, punya ideologi komunisme. Pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya kan tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, kenapa kok tidak ada tindakan? Nah itu dia pertanyaannya Bu ya. Nanti mungkin Bu ya bisa jelaskan lebih lengkap ya. Itu pertanyaan saya. Oke, nanti kami bahas lebih lanjut lagi, tapi kami harus jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.